Ya, balik lagi di Koja Sastra masih bersama saya Ribu Tamadi di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik Jus Interaktif Solutif. Lanjut lagi ya, kita bahas tokoh yang satu ini, Ang Ban Chiang. Ang Bang Chion. Ciong ya. Bolak-balik keliru aja nih. Oke deh. Nah, tokoh yang satu ini namanya sangat dikenal ternyata setelah saya coba telusur. Nama dia ini banyak juga ya ditemukan di berbagai sumber informasi, termasuk di dalamnya di beberapa media-media luar, terutama di mana nih, di Cambridge University Press and Assessment, terus kemudian di koleksinya Belanda juga ada ya. Mana tadi ada juga nih di University Leiden juga dia masuk ke dalam ini nih, masuk ke dalam salah satu tokoh yang penting ternyata ya. Nah memang ya, kalau kita bicara tentang ketokohan dan jasa-jasanya, yuk luar biasa sih. Nah baik, kita langsung aja sih. Tapi siapa sih sebenarnya Ang Ban Chiang ini? Nah, sebelum ke sana kita perlu tahu dulu bahwa yang namanya di era itu ya, di era sebelum Indonesia merdeka ya, terutama di tahun-tahun 20-an, 1920-an. Ini boleh dibilang menjadi masa kebangkitan nasional Indonesia kala itu. Nah, kesadaran mengenai persatuan muncul di negeri yang kemudian disebut sebagai Hindia Belanda. Nah kala itu pemerintah Hindia Belanda melalui Balai Pustaka mulai nih menghimpun karya-karya sastra. Bahasa dan isi karyanya tentu ada aturan dan ketentuan khusus yang berlaku ya, bahwa mereka menghendaki, pemerintah Hindia Belanda ini menghendaki pokoknya semua isi karya-karya itu harus sesuai dengan pemerintah Hindia Belanda. Maka kemudian Balai Pustaka boleh dibilang sebagai lembaga sortir gitu ya. Nah sampai di kemudian hari Balai Pustaka ini dianggap sebagai awal kemunculan sastra modern Indonesia. Nah karena berangkat dari situ, karena berangkat dari era-era kebangkitan nasional. Nah karya-karya di Balai Pustaka yang menjadi tonggak sejarah sastra modern itu ya, di antaranya kita kenal namanya novel Azab dan Sengsara yang terbit pada tahun 1919, karya Mirari Siregar. Kemudian ada Siti Nurbaya tahun 1922, karya Marah Rusli ya. Nah tema-tema misalkan seperti perkawinan paksa dan perlawanan terhadap adat ini rupa-rupanya menjadi apa ya, populer, bahkan mendapatkan tempat khusus di Balai Pustaka. Why? Kenapa? Nah ini dia, karena memang misi dari pemerintah Hindia Belanda adalah bagaimana kemudian menghancurkan kesadaran berkebudayaan bangsa Nusantara pada waktu itu. Nah karya-karya sastra tersebut banyak yang mengisahkan masalah adat dan perubahannya. Dan secara sosiologis, karya-karya pada masa Balai Pustaka ini kental betul dengan kepentingan ideologi kolonial. Ya kita masih ingat ya, di novel Siti Nurbaya misalnya, Datuk Maringgih yang notabene sebagai pembela adat ya, sebenarnya kalau kita mencoba mencermati, beliau itu kemudian diantagoniskan gitu kan, dan sampai kemudian endingnya dia yang harus dikalahkan. Sementara siapa nama dari pacarnya Siti Nurbaya? Ada yang tahu? Samsul Bahri ya. Samsul Bahri ini yang kemudian menjadi bagian dari pasukannya Belanda, menjadi Knil gitu ya. Akhirnya justru yang dimenangkan. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena itu tadi. Pemerintah Hindia Belanda melalui Balai Pustaka berusaha untuk menginfiltrasi, menginternalisasi bagaimana kemudian rakyat Indonesia pada waktu itu harus menyetujui pemerintahan Hindia Belanda. Nah caranya dengan cara seperti itu ya. Kemudian Azab dan Sengsara ya, ada juga Sengsara Membawa Nikmat, bagaimana kemudian ya kan. Nah perjalanan kisahnya jadi seperti itu. Nah di luar, tapi
di luar karya-karya, di luar balai pustaka, di luar karya-karya balai pustaka, ada perkembangan aktivitas kesusastraan yang kala itu banyak bermunculan di kalangan masyarakat peranakan Tionghoa. Maka kemudian disebut sebagai karya sastra Melayu Tionghoa. Ya, dia tidak masuk ke dalam balai pustaka karena kena sortir. Banyaknya ketika balai pustaka, ya pokoknya banyaknya karya-karya mereka ini dianggap sebagai karya yang kasar, karya yang pasaran, pokoknya dianggap sebagai bukan karya sastra gitu, bukan karya sastra yang tinggi, tapi karya sastra rendahan. Makanya kenapa bisa seperti itu? Karena mereka di dalam karya-karya mereka, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Melayu rendah, artinya bahasa Melayu keseharian, bukan bahasa Melayu yang ya disusun dan dibikin serapi mungkin, seideal mungkin gitu ya, tapi lebih pada bahasa percakapan biasa, dialektika biasa. Nah makanya kemudian karya-karya dari sastra Melayu Tionghoa ini dianggap sebagai bacaan liar. Nah sebenarnya istilah bacaan liar ini boleh dibilang untuk menunjukkan bahwa karya sastra yang tidak lulus atau tidak lolos dari sortir balai pustaka. Nah sastra peranakan Tionghoa ini rata-rata kebanyakan mengambil bahan dari peristiwa aktual, peristiwa sehari-hari, dan karya mereka cenderung realistis, sangat real, memotret kehidupan masyarakat pada masa itu. Dan itulah kenapa pemerintah Belanda pada waktu itu melalui balai pustaka menyortir itu dan pokoknya menghadang karya-karya ini supaya tidak terbaca oleh masyarakat, tidak dianggap sebagai karya yang resmi, katakanlah seperti itu. Dan memang kala itu banyak karya-karya yang boleh dibilang sangat kritis. Nah, jangan-jangan kebiasaan untuk mengabaikan kritik ini itulah kelanjutan dari kolonialisme gitu ya, Hindia Belanda. Bisa jadi seperti itu ya. Atau apakah mungkin seperti itu? Kita tidak tahu, tapi itulah yang terjadi di era itu ya, tahun 1920-an sampai jelang Indonesia merdeka. Nah, memasuki tahun 1920-an, tema yang digarap kemudian meluas keluar lingkup kehidupan masyarakat peranakan Tionghoa dalam karya-karya sastra mereka, dan mereka mengolah bahan-bahan dari peristiwa yang ditabuhkan oleh balai pustaka. Jadi di era balai pustaka itu ada peristiwa-peristiwa ya yang boleh dan tidak boleh ditulis ke dalam karya sastra, bahkan ke dalam karya jurnalistik sekaligus. Sensor yang sangat ketat di era kolonial Belanda, di era itu ya. Nah, salah satu peristiwa yang tidak boleh diungkap baik itu dalam karya sastra maupun karya jurnalistik pada masa itu, kalaupun misalkan diungkap itu biasanya harus ada polesan dan polesan melulu. Nah, salah satunya adalah seperti pada masa itu tahun 1926 itu ada pemberontakan PKI. Terus kemudian pembuangan tokoh pergerakan nasional ke Bovendigul, sampai aksi-aksi pemogokan buruh industri dan perkebunan. Itu semuanya tidak boleh ditulis, baik itu dalam bentuk karya sastra maupun karya-karya jurnalistik. Nah, sehingga kabur deh sejarah. Tapi para penulis ya, terutama kelompok komunitas Tionghoa ya, merasa itu menjadi peristiwa penting, maka kemudian mereka menuliskannya dalam karya-karya sastra mereka. Hanya saja
ya karya mereka tidak dianggap sebagai karya resmi, bahkan cenderung diskreditkan, disingkirkan gitu, bahkan sampai ya gimana caranya karya-karya itu pokoknya dianggap ilegal gitu. Nah, karya-karya inilah yang sebenarnya bisa dibilang aset bangsa yang memperlihatkan bentuk-bentuk pembaharuan. Nah, jika dibandingkan dengan karya-karya sastra balai pustaka. Kenapa? Karena karya sastra balai pustaka itu cenderung memihak pada kekuasaan di era itu, terutama pemerintah Hindia Belanda. Nah, sastra peranakan Tionghoa tidak. Karena mereka lebih kaya akan tema-tema dan nilai yang mencerminkan hakikat hidup manusia. Jadi boleh dibilang sastra peranakan Tionghoa ini karya yang penting untuk kita baca. Kenapa? Karena disitulah kita bisa mengungkap atau kita bisa menyingkap kelamnya bangsa kita di era itu. Nah, sastra peranakan Tionghoa ini merupakan salah satu mata rantai vital bagi perkembangan serta pembentukan identitas sastra modern Indonesia. Sastrawan-sastrawan peranakan Tionghoa juga memiliki rekam jejak sejarah yang dahsyat. Nah, di antaranya adalah tokoh yang mau saya bahas ini, Ang Banchiong. Nah, Ang Banchiong ini merupakan salah satu di antara sastrawan-sastrawan Tionghoa lainnya yang boleh dibilang kalau dari biografi singkatnya nih ya, menurut pakar sastra Tionghoa Melayu Mira Siddhartha yang pernah menulis buku Dari Penjara Tekstil Sampai Superwoman. Buku ini pernah terbit di Gramedia tahun 2004. Dia mencatat bahwa Ang Banchiong ternyata lahir di Makassar pada tanggal 3 Juni tahun 1910. Dan dia merupakan anak kedua dari 5 bersaudara dari pasangan suami istri Ang Chong Sio dan Li Luan Tinnyo. Nah, Ang ini menempuh pendidikan di Holland Chinese School HCS ya. Sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, kolonial Belanda khusus untuk anak-anak keturunan Tionghoa. Jadi dulu itu ya, sekolah-sekolah itu memang ada khusus ya untuk orang Tionghoa, untuk orang etnis Arab, untuk yang lainnya. Nah, dan di sinilah sebenarnya pecah belah dimulai. Nah, setelah lulus, Ang remaja mulai mengenal dunia jurnalistik saat bekerja di redaksi majalah favorit yang kala itu dipimpin oleh pamannya sendiri, Ang Chong Hiao. Sayangnya favorit rupanya berusia pendek karena jumlah pembacanya minim. Dan tentu ini juga ada urusannya dengan kekuasaan di era itu. Nah, usia majalah favorit ini pada saat gulung tikar, setelah itu ya, Ang pindah ke harian pemberita Makassar. Nah, disinilah Ang mulai menaruh minat besar terhadap gerakan teosofi atau filsafat keagamaan yang dibawa oleh novelis Inggris Annie Besant dan filsuf asal India Jiddu Krishnamurti. Alhasil, tulisannya kebanyakan mengenai hal-hal mistik, kehidupan spiritual, dan masalah sosial. Nah, barulah pada era atau dekade 1930-an, Ang mulai turut membidani kebangkitan kembali pers Tionghoa setelah memimpin surat kabar Xinhua Po yang berdiri pada Desember 1933 dengan nama pena Mendusin, artinya terbangun sebentar sesaat tertidur. Ya, ngelilir ya. Nah, ia melanjutkan tulisan-tulisan bertema spiritual dan sosial di sana. Lalu, kapan Ang mulai terlibat dalam dunia sastra? Saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda, tapi jangan kemana-mana, tetap di sini aja terus ya.
Yang mau gabung di 0855422912. Oke. Bisa bergabung di 0855422912 ya. Yang mau kirim karya boleh, yang mau ngasih komentar mengenai tema pada malam ini juga boleh-boleh aja ya. Oke, satu lagu dulu dari satu nomor lagu dari grup band Rumah Sakit. Tapi bukan orang-orang sakit ya yang main, nama bandnya aja sih Rumah Sakit. Judulnya Meet